kita hidup pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Ya, sesuatu yang besar Sudah terjadi sedang terjadi. dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang sangat luar biasa, New Life. Ya, gimana kabarnya pemirsa pada malam hari ini? Kami Ya. sangat berharap keadaan pemirsa di rumah Betul luar sekali. biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, ataupun pemirsa yang pada malam hari ini sedang mungkin galau Ya. atau merasa banyak permasalahan yang sedang Anda hadapi, Anda merasa putus asa, bukan Ya. secara kebetulan juga Anda menyaksikan siaran New Life. Pada malam hari ini pemirsa bisa curhat ke kami Ya. dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya, saya ulangi sekali lagi, apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, Ya. pemirsa jangan malu, pemirsa jangan ragu, pemirsa bisa curhat kepada kami, atau pemirsa di rumah mau bertanya silakan menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Ya, di 0819 Ya. 081 77771. Selama kami siaran, Kami hanya menerima layanan SMS. ya pemirsa pada malam hari ini New Life mengangkat tema keberhasilan Dan kegagalan cinta. Nah, apakah pemirsa lagi jatuh cinta? Atau pemirsa di rumah sedang mengalami kegagalan cinta? Ya, ataupun pemirsa mungkin bingung gimana cara mencintai pasangan. Nah, apalagi sebentar lagi hari Hari Valentine. Valentine, Ya. hari kasih sayang sedunia. Nah, Ya, kita akan kupas tuntas masalah cinta pada malam hari ini dengan narasumber yang luar biasa, dan kita sapa langsung Ya. narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Maiki. Malam, Pak. Selamat malam Vi. Mantap. Selamat malam pemirsa di rumah. Dan sebelah saya ada cewek. Harus disapa Pak, harus disapa. Harus disapa. Oh iya, selamat malam Bu. Selamat malam, Pak. Biar saya sapa, Pak. Oh iya iya. Selamat malam, Bu Dita. Selamat malam semuanya, Malam. dan terutama selamat malam juga nih pemirsa setia New Life dimanapun Anda berada. Iya, gimana gimana kabarnya? kabarnya? Tentu Tentu saja saja, luar biasa, dahsyat, dahsyat, dan dan selalu selalu mantap. Kenapa Pak mengangkat tema malam hari ini keberhasilan dan kegagalan cinta? Karena mau Valentine. Iya. pasti. Ya, itu yang pertama. Iya, Yang kedua karena nggak ada orang yang ingin gagal dalam bercinta. benar. Dalam bangun hubungan. Cuman waktu seorang inginnya berhasil, ingin meraih kesuksesan dalam membangun hubungan, tapi banyak orang menderita juga karena hubungan. Iya. Ya. Karena hubungan yang kurang baik, akhirnya seorang mengalami tekanan batin Ya. dan bahkan sampai depresi. Dan makanya saya melihat seharusnya cinta itu membuat orang bahagia. Iya. Nah. Iya. Dan bahagia itu mudah. Hmm. Bahagia itu adalah pilihan dan sangat mudah dan sangat enjoy sebenarnya Ya. waktu kita menikmati cinta. Tapi kenapa kok cinta malah membuat orang putus asa? Cinta membuat orang mengalami tekanan batin. Kenapa kok cintanya tidak berbalas dan sebagainya? Nah, makanya kita bahas pada malam hari ini. Ya. Ya. Ini kan temanya keberhasilan dan kegagalan cinta. Nah, apakah cinta itu bisa gagal, Pak? Nah, tanya yang sebelah Pak. Iya, kalau saya sangat percaya bahwa cinta sejati itu tidak akan mungkin bisa gagal. Ya. Cinta sejati itu adalah cinta yang berasal dari Tuhan. Karena kenapa tidak mungkin bisa gagal? Karena Tuhan tidak pernah gagal gitu ya. Ya. Sumber dari cinta sejati itu sendiri tidak pernah gagal. Karena itu Tuhan tidak pernah gagal. Akan tetapi yang membuat cinta sepertinya bisa gagal itu adalah penerimanya gitu ya, manusia yang kadang-kala salah mengartikan cinta. Kadang nafsu itu mirip-mirip sama cinta, Iya. gitu ya. Godaan. Sesuatu yang Nah. dikiranya cinta sejati, nggak taunya itu bukan cinta, Iya. tetapi adalah sebuah keinginan atau sebuah nafsu yang sebenarnya hanya sesaat saja sifatnya gitu, Iya. bukan everlasting atau bukan sesuatu yang sifatnya sejati. Nah, kalau nafsu inilah yang bisa gagal. Tapi pada hakikatnya cinta yang sejati itu tidak bisa gagal. Dan cinta itu pasti merubah ya. Iya. Cinta yang sejati itu
bisa menghancurkan hati yang sangat keras Iya, Ya, betul sekali. menjadi lembut dan mengalami perubahan. Iya. Ya. Tapi kalau kita melihat dalam keluarga, mereka bisa mengalami kegagalan tuh apa Pak masalahnya Pak? Ya mungkin maksudnya kegagalan sampai bercerai gitu ya. Ya. Dalam rumah tangga. Oke, karena begini, memang kapasitas masing-masing orang ini kan berbeda-beda. Iya. Nah, kalau kita tidak menyadari bahwa cinta dari Tuhan dalam hidup kita itu menerima kita apa adanya, mengasihi kita apa adanya, dan rela mengampuni kita, kita kan diampuni oleh Tuhan. Ya. Maka kita nggak akan pernah bisa membagikannya kepada Orang lain. kepada pasangan Termasuk kita. pada pasangan, ya. Betul. Nah, waktu kita mau bagikan kepada pasangan, waktu pasangan kita ini nggak bisa menerimanya, Ya. nah ini juga akan mengalami kendala. Jadi cinta itu kan harus kedua belah arah. Jadi begini, bentuknya itu segitiga. Misalkan saya di sini, istri saya di sini. Ya. Saya menerima cinta, istri saya menerima cinta dari Tuhan, saya menerima cinta dari Tuhan. Baru di bawah ini saling menikmatin. Jadi sumbernya Tuhan Pak ya? Tuhan, cinta itu sumbernya bukan kehebatan manusia, Ya. bukan logikanya. Oh aku harus mencintai dia. Oh ada aturan kalau aku mencintai dia maka aku nggak boleh selingkuh, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Cinta itu naluri alami yang Tuhan berikan dalam hidup kita dan itu bertumbuh secara alami. Nah, kegagalan terjadi karena kegagalan pasti penyebab pertamanya adalah karena dia gagal menyadari cinta Tuhan pada hidupnya. Ya. Iya. Itu penyebab utama kegagalan dalam membangun hubungan. Kenapa? Sehingga akhirnya waktu seorang mengalami kegagalan dalam menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia, mengampuni dia, menerima dia apa adanya, akibatnya dia dengan pasangannya nggak bisa mengampuni, nggak bisa menerima apa adanya, nggak bisa mengasihi dengan hati yang tulus, nggak bisa memberi. Iya. Karena apa? Dia gagal menerima dari Tuhan. Iya. Tapi kalau seseorang itu menyadarin ini, maka dia akan mudah menerima pasangannya. Apalagi sebaliknya, Ya. kita masih manusia, punya kelemahan dan bisa berbuat salah. Tapi karena cinta dari Tuhan ini, sehingga kita bisa menerima dan mengasihi dan hidup bahagia. Ya. Ya. Nah, jadi kegagalan pertama itu adalah kegagalan dalam menerima cintanya Tuhan dalam hidup dia. Kegagalan yang kedua adalah kegagalan dalam mengenali dirinya sendiri. Ya. Kenapa saya bilang kegagalan dalam mengenali dirinya sendiri? Seringkali seorang itu lebih mengenal penghakiman atau dakwaan dari sekitarnya daripada mendengar apa kata Tuhan tentang dirinya. Kamu nggak pantas, kamu nggak layak, kamu orang berdosa. Lihat hatimu tuh menyimpan sakit hati, kecewa. Lihat betapa jahatnya hatimu. Nah, karena dia mendengar suara-suara gitu, akhirnya dia menghakimi dirinya sendiri. Orang yang biasa dihakimi oleh hati nuraninya atau keadaan sekitarnya, dia akan cenderung menghakimi orang lain. Iya. Coba perhatikan, ini sudah hukum alamnya. Kalau seseorang tuh sering disalah-salahin, maka dia ketemu orang lain yang menjadi fokusnya yang dia lihat adalah kesalahan orang lain. Nah, kalau ini terjadi dalam rumah tangga, maka kacau. Suami melihat kesalahan istrinya, istri melihat kesalahan suaminya. Nah, ini akan mengalami kekacauan. Terus menerima cinta dari Tuhan itu gimana Pak? Nah, Bu, jawab dulu. Ya, menerima cinta dari Tuhan tentu dengan menyadari bahwa diri kita ini bukan pusat dari alam semesta ini gitu ya. Diri kita bukan segala-galanya. Banyak orang berkata bahwa kamu harus menjadi orang yang egois dan mementingkan dirimu sendiri. Kalau bukan kamu yang memperjuangkan dirimu sendiri, siapa lagi gitu ya. Ya. Seolah-olah tanpa disadari pola pikir yang berkembang dewasa ini di dunia saat ini itu memfokuskan manusia kepada dirinya sendiri. Bagaimana caranya manusia itu fokus dari segala sesuatunya adalah dirinya sendiri. Ya. Sehingga dimanapun dia berada, dengan siapapun dia bergaul, dalam situasi apapun dia sedang tinggal saat itu, semuanya dia arahkan sedemikian rupa untuk memuaskan keinginannya. Betul. Iya, betul. Semuanya bicara tentang aku. Makanya kalau kita melihat pertengkaran dalam rumah tangga, itu seringkali saya sudah melakukan A, B, C, D, E sampai Z gitu ya. Dan contohnya mungkin yang jomblo-jomblo berkata begini, aku pengen cari cowok yang mencintai aku. Yang setia sama aku, Yang menerima mengerti aku perasaanku. apa adanya. Nah, Iya. fokusnya aku. Ya. Sementara kalau cinta dari Tuhan, dia berikan pada manusia, dia berikan fokusnya bagaimana supaya manusia itu boleh diselamatkan, boleh hidup yang baik, boleh diberkati. Sehingga waktu kita melihat pasangan kita juga kita seharusnya begini.
bagaimana supaya dia bahagia dan seterusnya. Lanjut, Bu. Betul. Ya, dan fokusnya kita harus menyadari bahwa fokus dari hidup kita bukan lagi bicara tentang aku, Ya. bukan lagi bicara tentang saya, tetapi kita menyadari dengan sepenuh hati bahwa pusat dari seluruh alam semesta ini adalah berbicara tentang Dia. Ya. Dia dan segala kemegahannya dan segala keagungannya dan segala kemahakuasaannya dan segala kehebatannya. Dialah segala-galanya. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ya. Dialah Tuhan yang menciptakan kita. Dialah Tuhan yang menciptakan pasangan kita atau calon pasangan kita gitu. Ya. Ya. Ketika kita menyadari posisi kita ada di mana, tadi kunci utamanya adalah menyadari siapa sebenarnya Tuhan itu. Ya. Dan yang kedua, menyadari siapa sebenarnya diri kita ini di mata pencipta kita. Ya. Bahwa kita adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita memiliki cinta di dalam hati kita, cinta yang dari Tuhan, cinta yang tidak pernah gagal, cinta yang sejati, yang sumbernya dari sumber yang tidak pernah gagal, yaitu dari Tuhan, pada saat itu kita baru mampu untuk memberikan cinta. Ya. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki cinta tidak akan mungkin dapat memberikan cinta. Ya. Bagaimana mungkin kalau saya tidak punya uang, ada orang meminta-minta saya uang untuk, misalnya ada orang minta saya tolong dia untuk bayarkan hutangnya 500.000. Sementara saya aja posisinya ngutang sana ngutang sini. Iya. Saya aja bingung gimana caranya mau bayar utang saya, bagaimana mungkin saya bisa memberi orang hutang. Ya. Tetapi kalau ada seseorang yang luar biasa kaya, dia tidak hanya membayari hutang-hutang saya saja, tetapi dia juga bahkan memberi saya uang berlipat-lipat, bahkan jauh lebih besar dari apa yang saya butuhkan. Ya. Ketika ada orang meminta saya 500.000, tentu dengan mudahnya saya akan memberi, betul ya? Begitu juga halnya dengan hati kita, hati manusia. Kalau kita tidak memiliki cinta, cinta yang sejati, yang asalnya dari sumber cinta sejati yang tidak pernah gagal, yaitu Tuhan, maka kita tidak akan mampu mencintai siapapun itu. Baik itu pasangan kita, baik itu sesama kita, siapapun itu kita tidak akan mungkin mampu. Ya. Ya. Wow, luar biasa. Apa yang Bu Dita sampaikan ini yang terjadi dalam hidup saya waktu awal pernikahan, awal-awal membangun hubungan dengan mantan pacar saya. Nah, Ya. gimana itu Pak? Cerita Yang dong, sekarang Pak. sudah menjadi Oh, istri gitu Mau ya. ceritanya besok. Besok malam di Ya. New Life kan ada acara kita katakan cinta. Ya. Jam 6 di sekretariat New Life. Jadi Di mana tuh Pak alamatnya Pak? Ruko Sentral Sukajadi B1 nomor 12B. Jadi bisa datang. Cuman saya bocorkan sedikit lah. Ya. Ya. Waktu saya awal-awal membangun hubungan dengan pacar saya lebih banyak menuntut. Menuntut pacar saya. Untuk Kenapa? mengerti gitu ya. Ya, untuk ngerti, untuk ngikutin keinginan saya. Kenapa? Karena dalam hidup saya banyak dituntut. Banyak dikecewakan di Ini sana. bicara tentang masa lalu ya. Masa lalu. Banyak dikecewakan dan akibatnya di sana. Dan makanya pacar saya sempat sedikit traumatis waktu itu sama saya. Karena kalau saya marah kan luar biasa gitu. Sampai satu saat waktu saya dalam satu acara, saya menerima cinta dari Tuhan, saya mengakui semua kesalahan saya minta ampun, saya undang dia masuk dalam hati saya. Di sana mulai muncul kedamaian yang luar biasa dalam hati saya. Waktu menerima cinta dari Tuhan itu ada kedamaian, ada ketenangan, dan waktu kita melihat pasangan kita menjadi berbeda. Tentunya terus bertumbuh ya, bertahap. Cuma maksudnya waktu kita melihat, kita merasakan sudah berbeda. Kita nggak pingin melukai hati pasangan kita. Kita pingin mengasihi dia, kita pingin dia bahagia. Ya. Kalau dulu kan aku harus bahagia. Ya. Aku sama kamu tuh aku harus bahagia gitu kan. Tapi dengan adanya kehadiran Tuhan dalam hidup kita, ada satu perasaan yang berbeda sehingga itu mempengaruhi banget tindakan kita. Nah, makanya lebih detailnya besok deh. Ya. Ya. Jadi bisa bergabung di New Life Pak ya? Boleh SMS saya Gratis Pak? gratis. Ya. SMS saja nomornya karena kita kan besok talk show juga. Talk show. Jadi live juga secara langsung kita ketemu, jadi lebih dalam nanti. Ya. Ya. Pak, ini ada SMS masuk Pak, kita langsung ke SMS saja dari 9785, silakan Ya. Vivi. Ya. Selamat malam New Life. Selamat malam. Sesuai dengan tema keberhasilan dan kegagalan cinta, saya mau tanya apa resep keberhasilan cinta atau keharmonisan sebagai suami istri? Ya. Ya, silakan Bu. Ya, tadi Pak Susilo sudah sempat menggambarkan gitu ya, hubungan cinta antara dua insan ya, itu Ya. dilambangkan sebenarnya tidak hanya melibatkan dua orang itu saja.
seringkali kegagalan di dalam berumah tangga ini disebabkan karena dianggapnya cinta ini hanya bicara tentang dua orang pribadi ini saja gitu, dan tidak ada yang lain. Ada yang bilang kalau cinta dunia rasanya kayak milik berdua gitu ya Pak, yang lain ngontrak semuanya. Sampai Tuhan pun ngontrak gitu ya. Ya, padahal sebenarnya itu adalah fakta yang sebenarnya bukan sesuatu yang sesungguhnya gitu, yang bukan faktanya gitu. Statement-statement yang dibangun bukan berdasarkan fakta. Kenapa? Karena sebenarnya cinta itu ibarat seperti segitiga sama kaki yang tadi Pak Susilo sudah gambarkan gitu ya. Dimana pusatnya ini, yang paling atas ini adalah sebenarnya Tuhan gitu ya. Dan kemudian di sisi-sisinya ini adalah suami dan juga istri. Nah, ketika masing-masing pihak sudah menerima cinta yang sejati dari Tuhan, sang pemberi cinta sejati itu, barulah kemudian satu sama lain bisa saling memberikan cinta. Kenapa? Kalau tanpa adanya sumber cinta sejati atau tanpa adanya Tuhan, yang terjadi adalah masing-masing pihak, suami dan istri, ini saling menuntut. Saling menuntut dari pribadi yang tidak memiliki gitu ya. Jadi akhirnya runyam semuanya. Makanya seringkali akhirnya berantakan. Karena kenapa? Saling meminta, kamu harus dong yang membahagiakan aku. Bukan aku, tapi kamu dong yang seharusnya membahagiakan aku. Satu sama lain saling berebut mengatakan bahwa ini bukan bagianku, harusnya ini bagian kamu. Kamu dong yang seharusnya tahu, kamu dong yang seharusnya mengerti aku dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita nggak perlu pasangan kita untuk begitu mengerti kita, begitu memahami kita, begitu menyayangi kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan, sumber cinta sejati yang tidak pernah gagal itu, dia mengerti kita, dia menyayangi kita, dia mengasihi kita tanpa syarat. Dan sehingga sebagai gantinya, kita justru mampu untuk memberikan cinta itu. Jadi mengerti pasangan kita, mengerti, malah bukan kita yang kita menuntut, tapi kita justru ada kecenderungan ingin memberi gitu. Sama seperti yang tadi Pak Susilo alami. Dulunya sebelum beliau mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam hatinya dan mengubah pribadinya, yang ada adalah tuntutan demi tuntutan dalam hubungan gitu ya Pak ya. Betul. Pengennya kamu tuh kriteria pasangan yang ideal gitu ya. Biasanya itu ada list-listnya gitu. Harus bisa masak lah kalau yang istri mungkin gitu ya. Ini pertanyaannya mau mencari istri atau mencari tukang masak kan ya. Harus bisa mengerti loh, ini masalahnya mau cari istri atau mau cari paranormal ya. Kan jadi bingung semua gitu kan. Tadi kami bahas Bu tentang mengenai istri ini. Dan ada istri saya tadi. Kita ada kelompok dan saya bilang sama teman-teman, saya menikahin dia bukan supaya dia jadi pembantu. Para istri harus ingat, kerjaan Anda bukan hanya harus ngurusin rumah, itu kan bisa bantu orang. Jadi jangan sampai gara-gara ngurusin rumah suami nggak diurusin. Jadi salah fungsi, prioritasnya salah jadi prioritas salah gitu kan. Dan kalau jangan sampai gara-gara ngurusin rumah, nyapu ngepel rumah, Anda nggak bisa mendampingin suami Anda untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang penting. Kan gitu ya. Kalau ngurus rumah memang ini sudah kita dalam tanda petik nggak ngatasin, cari orang untuk membantu untuk mengurus rumah. Nah, jadi bukan berarti istri harus masuk dapur terus nyapu ngepel terus semuanya. Dan saya bilang gini, kalau rumahnya gede gimana? Mati muda itu istri kalau kerjanya cuma itu. Iya. Istana gitu Pak ya? Iya, kadang kan itu bukan satu hal esensi gitu loh. Jadi seharusnya suami nggak meributkan di sana, masak, pokoknya nikmati hubungan kebersamaan gitu loh. Nah, jadi kalau kita kehilangan esensi, hal-hal yang bukan esensi dijadikan esensi. Wah, mana istriku nggak pernah nyapu ngepel di rumah. Nyapu ngepel di rumah itu cari pembantu bisa. Makanya waktu istri saya dulu, waktu kami menikah gitu kan, waktu awal-awal kan dia ngurusin semua. Saya bilang, ya aku nikah sama kamu bukan supaya kamu jadi pembantu di rumahku. Aku nikah sama kamu, kamu tuh istriku. Mari kita nikmati hubungan yang indah. Kalau memang pas aku pergi kamu mau ngurus rumah silakan lah. Tapi pas aku datang, ayo kita sama-sama menikmati. Kalau keteteran, kita cari orang bantu ngurus rumah kita. Kita cari penolong yang bisa bantu ngurus rumah kita gitu. Jadi hari ini saya cuma mau katakan bahwa istri bukan pembantu. Mungkin pada istri berkata, nonton nih, yes, suamiku harus nonton ini. tapi saya juga mau berkata kepada para istri ini ada dalam hati saya begini. Jangan mau Anda jadi wanita yang dalam tanda petik
siap diajak untuk hidup susah seumur hidup. Kan banyak pria-pria mencari, aku mau cari istri yang siap diajak susah. Dan waktu mengalami kesusahan istri-istri bangga. Wah, walaupun kami susah selama 50 tahun, tapi saya setia bersama dia. Jadi kebanggaan Kasian kesusahan. ya. Nah, bagi saya, Anda kurang pintar. Kenapa? Seharusnya istri yang hebat dan kuat, itu dia bisa menopang suaminya, mendorong suaminya untuk melalui masa susah dan meraih keberhasilan. Ya. Jadi dulu saya juga berpikir, cari istri yang siap ajak susah lah. Itu nilai-nilai dari leluhur mungkin Pak. Dulu saya berpikir begitu. Cuman setelah saya renungkan kembali, bodoh para istri kalau misalnya mau begitu. Kenapa? Karena Anda harus mencari suami yang bertanggung jawab. Ya. Banyak orang berkata uang bukan masalah ya Bu ya. Uang tuh masalah kecil katanya. Masalahnya kalau nggak ada uang sih. Kalau untuk masalah kecil aja kita nggak bisa menang dalam hal keuangan. Kalau suami kita nggak bisa memenuhi keuangan buat hidup kita, jangan nikah sama dia. Sorry maksudnya, kalau calon kita, kalau suami kan sudah nikah. Kalau calon kita itu misalkan cowok kita tuh nggak bisa memenuhi masalah keuangan, jangan nikah sama dia. Kenapa? Benar, saya sudah melihat banyak rumah tangga bermasalah hanya karena masalah uang diawalin. Ya. Karena uang tuh hal yang kecil kan katanya, tapi hal yang kecil ini seringkali banyak menghancurkan rumah tangga. Ya. Makanya, ayo, kalau waktu kita sudah menikah mengalami kesusahan, jadilah istri yang menopang suami. Bukan merongrong, bukan nyalain suami. Yang gimana kalau kita kerja begini? Aku dampingin kamu, maka kita akan bersama-sama melihat kesuksesan ke depan. Jadi mensupport suami gitu loh, melalui setiap masa susah dan meraih keberhasilan. Ya. Pak mau tanya, apakah semua orang itu harus menikah Pak? Apakah semua? Mungkin ada SMS yang mirip tadi. Berkaitan dengan ini, karena beberapa agama mereka mengambil keputusan untuk mengabdi dan tidak menikah. Iya, begini. Menikah atau enggak itu pilihan. Ya. Dan saya pribadi percaya tidak semua orang ditentukan untuk menikah. Karena kalau semua orang ditentukan untuk menikah agak susah. Sekarang Batam saja perbandingannya 4:1. 4 wanita, 1 pria. Nah, mau nikah sama yang mana yo? Nikah 4, boleh Bu? Nikah 4. kan agak susah. Cuman saya juga percaya, waktu Anda hidup seorang diri, Anda memutuskan untuk tidak nikah, Anda tetap bisa bahagia bersama dengan Tuhan. Itu yang menjadi poin penting saya. Maksudnya gini, menikah itu bukan tujuan hidup. Iya. Saya ulang, menikah itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah menyelesaikan visi atau tujuan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tujuan hidup itu Pak. Nah, jadi saya menikah untuk menyelesaikan visi atau tujuan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Jadi bukan tujuan hidup saya adalah menikah. Dulu waktu saya SMP kan ditanya, cita-citanya apa? Jadi pengantin, gitu kan? Karena belum jadi pengantin. Saya bilang, menikah bukan tujuan hidup. Menyelesaikan visi atau tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu menjadi tujuan hidup kita. Kalau demi visi itu kita ngerasa kita perlu menikah untuk butuh penolong untuk bersama-sama, menikahlah. Tapi jangan sampai gara-gara kita menikah akhirnya tujuan hidup kita jadi kacau, jadi hilang. Nah, untuk tujuan hidup tentunya kita perlu pertemuan khusus. Ya. Kita ke SMS Pak yang sudah masuk juga dari 2037, silakan sih. Ya, kalau kita belum menemukan pasangan hidup, apakah kita harus aktif mencari dan sampai kapan? Ataukah memang ada orang yang memang harus hidup sendiri tanpa pasangan? Seperti kata orang, I am single, I am happy. Wow. Silakan Bu. Ya, belum ketemu apa harus aktif mencari atau enggak gitu ya, atau harus diam aja gitu ya. Yang jelas kalau misalnya bicara tentang sampai kapan dan apakah harus terus mencari atau tidak, itu tergantung dari bagaimana tujuan hidup kita. Tadi Pak Susilo juga sudah sedikit menjelaskan bahwa tidak semua orang ditetapkan untuk menikah sebenarnya dalam hidup ini. Nah, jadi yang tahu apakah kita memang menikah atau tidak menikah itu bagaimana panggilannya kita juga gitu, masing-masing punya panggilan. Tapi yang paling jelas adalah bahwa
apapun yang saat ini sedang menjadi kondisi kita, Ya. tetaplah lakukan itu dengan penuh sukacita gitu loh. Jangan biarkan sukacita kita terampas hanya karena kita berpikir, oh saya belum menikah gitu loh. Jadi saya ada satu kebahagiaan yang kita merasa kita belum komplit, kita belum sempurna gitu loh. Padahal sebenarnya kenapa enggak gitu? Kita single tapi kita juga bisa bahagia. Kita menikah kita juga bisa bahagia. Ada juga orang yang sudah menikah pun tidak bahagia juga gitu loh. Ada juga orang yang single pun tidak bahagia juga gitu. Jadi kebahagiaan sebenarnya itu bukan tujuan, tapi kebahagiaan itu sendiri adalah pilihan gitu. Kamu mau bahagia atau tidak mau bahagia itu pilihan kamu gitu, bukan tujuan dari kehidupan itu sendiri. Jadi memilihlah untuk bahagia apapun kondisi kita, dan masalahnya mau mencari sampai kapan ya tergantung dari callingnya itu tadi, tergantung dari bagaimana tujuan apa yang hendak kita raih di dalam kehidupan ini gitu. Kalau memang kita kan banyak hal sebenarnya dalam hidup ini yang bisa kita lakukan gitu ya. Apa yang menjadi panggilan kita, apa yang menjadi passion kita, apa yang merupakan kegairahan dalam hidup kita, apa yang kita rela lakukan itu sekalipun kita tidak dibayar. Dan jika kita dipanggil oleh Tuhan nantinya, kita pingin dikenang sebagai apa gitu loh. Nah, hal-hal ini adalah pertanyaan-pertanyaan singkat yang mungkin kita bisa pikirkan, kita bisa renungkan untuk kita bisa mengetahui apa yang menjadi tujuan dari kehidupan kita gitu. Hal yang mana begini, satu saat saya jalan dengan seorang pengusaha wanita, 2 orang. Kami pergi ke Mentawai, kami ngomong-ngomong tentang pasangan hidup. Saya bilang, kenapa kok kamu gak nikah gitu, maksudnya belum menemukan pasangan. Dia berkata gini, kalau saya tidak menemukan pasangan yang memiliki visi lebih besar daripada yang Tuhan beri dalam hidup saya nggak mau nikah. Saya cuma merasa gini, sayang, cantik, punya posisi, jabatan, punya perusahaan, tapi hidup seorang diri. Logika saya berkata sayang. Tapi waktu saya merenungkan, wow, orang ini ngerti arti dan tujuan hidupnya. Dia punya prinsip. Justru yang benar tuh justru yang seperti ini. Bukan dia berkata gini, daripada saya menikah saya harus pelihara suami saya. Kalau dia nggak memiliki visi yang lebih besar, buat apa saya nikah? Dia bilang, wow, saya pikir, benar dia nih. Dia benar, dia ketemu tujuan hidup. Makanya saya bilang, orang-orang yang nggak punya tujuan hidup, ini yang bahaya dalam hidupnya. Jadi yang paling jadi masalah dalam hidup ini adalah, pada saat orang-orang yang bermasalah tidak menyadari bahwa dirinya sedang bermasalah. Itu dia yang jadi problem. Nah, tapi kalau orang yang mengerti prinsip hidup, maka dia akan menerjang setiap masalah yang ada. Gitu. Tapi kalau umur sudah tua terus belum menikah kan, masyarakat mungkin orang-orang pada ngomongin gagal dia bercinta atau makanya nggak menikah-nikah. Gimana menurut Bapak pandangan soal itu, Pak? Gini, ini mungkin ada SMS dari 6432, bisa dibacakan aja langsung. 6432 bertanya, kenapa Romo Paus beda dengan Pak Pendeta Gembala yang menikah juga? Kemudian ada lagi SMS-nya. Pak Susilo menikah, namun kenapa Romo Paus tidak menikah? Nah, begini. Makanya tadi saya bilang menikah atau tidak itu adalah pilihan, keputusan. Ada orang-orang yang memutuskan dalam hidupnya untuk memilih untuk tidak menikah. Karena bagi dia melayani Tuhan, fokus menyelesaikan visi atau mimpi itu lebih penting daripada menikah. Berarti tidak dikatakan gagal berarti? Enggak gagal, karena orang ini ngerti tujuan. Makanya seperti yang tadi saya ceritakan, dia bukan Romo, bukan Paus, dia pengusaha, tapi dia juga tidak menikah. Kenapa? Karena dia bukan tidak menikah, belum menikah sampai detik ini. Karena dia belum menemukan pasangan yang menurut dia yang satu visi, yang memiliki mimpi yang besar juga. Nah, makanya apakah orang-orang ini gagal dalam tanda petik bercinta? Tidak. Tidak, makanya tadi saya katakan bahwa tidak semua orang ditentukan untuk menikah. Ada orang yang memang dari lahir sudah ditentukan untuk tidak menikah. Ada orang yang tidak menikah karena korban perbuatan orang lain. Contoh misalkan korban perkosaan atau pernah dilecehkan oleh laki-laki dan akhirnya dia nggak mau menikah, trauma, itu bisa. Ada orang yang tidak menikah karena untuk satu tujuan yang mulia. Romo Paus dengan satu tujuan yang mulia, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya mulia. Anda menikah dengan tujuan yang mulia juga nggak apa-apa. Tapi bukan berarti ada yang salah di sana. Makanya tadi Bu Dita katakan, nggak ada yang salah kalau misalkan orang tidak menikah. Kenapa dia tetap bisa bahagia? Karena kebahagiaan sumbernya dari Tuhan.
Iya. Orang menikah pun belum tentu bahagia, kan gitu kan? Ya. Nah, jadi di sanalah penyebab orang-orang yang tidak menikah. Ya, ini semakin hangat, Ya. hangat pembicaraan pada malam hari ini, tapi kita break sejenak, pemirsa, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Tetaplah bersama kami dan Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tetap menunggu SMS-nya di 08190817-nya 4 kali 1. Apapun permasalahan pemirsa bisa curhat kepada kami atau bertanya kepada kami. Ya, selama kami siaran kami hanya menerima layanan SMS. Ya, Pak, kita ke SMS yang sudah masuk dari 4605. Saya tidak suka cinta seorang perempuan karena dilarang sentuh badan dan kapan kita bisa setia dengannya. Bagaimana, Bu? Dilarang menyentuh badan. Iya, memang kan kalau bicara tentang sentuh menyentuh gitu ya, itu kan memang sebenarnya adalah untuk yang sudah menikah ya. Memang jangan biarkan itu terjadi sebelum waktunya, karena memang dari awalnya juga Tuhan tidak pernah mengizinkan itu gitu ya. Artinya keindahan sebuah hubungan itu sendiri sesudah menikah itu tentu beda ya dengan orang-orang yang masih berpacaran. Memang ada batas-batasannya yang masih berpacaran, dan tentu memang ada perbedaan untuk orang-orang yang sudah menikah gitu. Ya. Jadi kalau ini saya sayang sekali saya nggak tahu yang bertanya ini apakah seorang perempuan juga atau seorang Pria mungkin. pria gitu Karena ya. dia nggak suka cinta seorang wanita. Karena dilarang untuk sentuh badannya gitu ya. Jadi dia pengen nyentuh badannya dilarang nih. Nah, dia nggak suka sama cinta seorang wanita yang seperti itu. Ya, dan Anda juga harus tahu bahwa kalau Anda memang benar-benar mencintai, itu tidak menuntut gitu untuk meminta seorang yang Anda cintai untuk memberikan sesuatu kepada Anda jika itu memang belum waktunya gitu. Dan kapan Anda bisa setia dengan dia gitu ya. Kalau bertanya soal kesetiaan, sebenarnya terus terang kesetiaan manusia itu sifatnya sangat rapuh ya. Kenapa? Karena manusia sendiri kemampuannya terbatas gitu. Jadi kalau kita ingin setia, kita harus tahu dulu bahwa Tuhan yang mengasihi kita, Dia adalah Tuhan yang setia, dan kita harus mengetahui bahwa cinta Tuhan sama kita itu selalu setia. Dan ketika kita menyadari di sana, kita memiliki kasih Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita, maka pada detik itu kita bisa untuk menjadi setia dengan pasangan kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita yang mampu untuk setia, menjaga pasangan atau menjaga hati kita, bukan. Tetapi semata-mata karena ada Tuhan yang hebat yang bekerja di dalam diri kita, Dialah yang memampukan kita untuk menjadi pribadi yang setia terhadap pasangan kita. Jadi fokus dari kehidupan kita bukan lagi bicara tentang kita, bukan lagi bicara tentang apa yang harus saya lakukan, bukan. Tetapi berbicara tentang Tuhan dan menyadari bahwa pribadi yang luar biasa itu Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya. Dan saya cuma ingin katakan pada setiap laki-laki, jika Anda laki-laki, Anda pasti menghormati para wanita. Ya.
Bukan arti wanita tuh mudah untuk disentuh, apalagi masih pacaran gitu kan, bisa diobok-obok semuanya. Berarti Anda bukan laki-laki kalau Anda memang mau merongrong gitu loh. Laki-laki sejati itu menghargai dan menghormati para wanita, gitu ya. Jadi bukan sembarangan raba sana raba sini. Beda kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah memang seks itu diberikan oleh Tuhan untuk dinikmati bersama. Itu sangat berbeda. Jadi makanya kalau anak saya nanti sudah remaja, sudah dewasa, saya akan berkata, pilih laki-laki yang bisa menghargai pribadimu. Kalau menyentuh segala sesuatunya, itu berarti dia tidak menghargai. Gitu ya. Dan juga mungkin bagi wanita ya, ketika Anda tahu misalnya nih Anda masih dalam tahap pacaran gitu dan belum ternyata pria itu sudah minta yang seperti itu, bagi saya ini adalah saat yang tepat untuk Anda berkata tidak gitu, dan jangan pernah mengambil resiko untuk melanjutkan hubungan Anda dengan pria yang seperti ini gitu, karena apa, kasihan Andanya gitu, berarti dia tidak menghormati Anda sebagai wanita yang bermartabat gitu, berarti dia melihat Anda hanya dari sisi nafsunya saja gitu, berarti kan ada maunya aja dia ngedeketin Anda, bukan karena mencintai Anda apa adanya. Orang yang mencintai Anda apa adanya, dia akan menjaga Anda, memastikan Anda aman bersama-sama dengan dia, bukan malah merusak Anda. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 1013. Ya, Shalom. Ya, Shalom. Kenapa ya Pak Pendeta, suami saya ada tanggung jawab tentang keuangan, tapi perhatian terhadap anak dan istri tidak ada, itu gimana ya Pak? Oke. Yang pasti yang pertama, saya tidak tahu kenapa suami Anda seperti itu, karena belum kenal, belum tahu kepribadiannya, Belum pernah ngobrol. Ya. Makanya lebih enak kalau saran saya untuk suami yang seperti itu, coba diajak berkomunitas yang ketemu dan suami-suami yang mencintai istrinya bisa mengungkapkan perasaannya. Karena masing-masing kan orang ini punya kepribadian. Ada yang para istri tuh mengharapkan tuh suaminya romantis seperti di film-film, gitu kan. Tapi itu hanya di film. Kenyataannya kan susah, gitu kan ya. Nah, kita nggak tahu apakah kepribadian suami Anda ini tipe yang stabil, dan kadang ada suami-suami itu berpikir begini, lebih penting aku memenuhi kebutuhan istriku deh. Pokoknya itu target utamaku dulu. Kalau itu sudah dia jalankan, dia merasa itu bukti cintanya, gitu kan, kepada istrinya, bahwa memenuhi semua kebutuhan dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Nah, ibu juga harus melihat dulu, kenapa suami Anda melakukan itu? Jangan-jangan itu merupakan bukti cintanya pada Anda. Cuman Anda merasa nggak ada waktu lagi dia, gitu kan. Nah, dari istri jangan menuntut. Istri belajar memberi, belajar berkomunikasi. Makanya kan seperti yang kita sering bahas, ada 5 bahasa kasih. Ada orang yang suka dipuji, ada orang yang suka saat-saat mengesankan, ada orang yang suka hadiah, ada orang yang suka dilayani, ada orang yang suka disentuh. Nah, saya nggak tahu kalau misalkan ibu bahasa kasihnya apa. Misalkan ibu mungkin bahasa kasihnya adalah, misalkan saya ambil contoh adalah sentuhan. Suami Anda mencintai Anda dengan cara memberikan hadiah. Karena dia bekerja, ibu akan merasa dia kurang perhatian sama saya. Bahkan mungkin seorang istri bisa berkata gini, saya nggak butuh hadiahnya dia, saya butuh kehadiran dia samping saya, duduk bersama dan saya, menyentuh saya, sudah itu lebih dari cukup. Nah, tapi kalau itu nggak dikomunikasikan, ini akan terjadi miskom di dalam hubungan. Saya dengan istri juga begitu. Istri saya tuh baik sekali. Dia bentuk karena bahasa kasihnya adalah pelayanan, dia suka melayanin. Jadi kalau saya pulang ke rumah, dia suka ngurus-ngurus, melayani saya, menyiapkan makanan, bersih-bersih rumah, pokoknya semuanya harus bersih lah. Kemudian saya pulang, makanya tadi saya bilang, saya nikah sama kamu bukan cari pembantu. Kenapa? Karena saya pingin waktu saya pulang, kamu duduk samping saya, kita ngobrol, karena bahasa kasih saya adalah sentuhan. Nah, jadi ngobrol, saling sayang, udah, saya akan merasa dicintain. Nah, dan gitu dia mulai ngerti, jadi kalau saya pulang, dia mulai ngerti. Dia mulai tinggalkan pekerjaannya dia dulu, dia temenin saya. Bentuk ungkapan kasih, bukan menuntut, tapi komunikasi, Bu. Komunikasi, kalau komunikasi jalan akan lebih enak. Dan saya punya pengalaman ya, jadi ada, ini orang tua saya sendiri ya, mama saya. Mama saya itu adalah orang yang cool banget gitu. Jadi dia itu, kita dulu berpikir waktu kita masih kecil-kecil, dia itu nggak begitu memperhatikan kita gitu. Dia memenuhi kebutuhan dasar kita, tetapi dia nggak sayang. Kita merasa dia tuh nggak sayang atau nggak perhatian sama kita gitu.
Padahal kalau bicara soal makanan semuanya tersedia gitu, bahkan setiap pagi kami tuh selalu disediain sarapan dan semua kebutuhan kami tuh dia perhatikan gitu. Tapi masalah komunikasi, masalah kedekatan secara fisik gitu ya, kami bisa ketawa bercanda bareng itu sama sekali dibilang waktu saya kecil tuh sangat sulit gitu untuk mendapatkan momen-momen itu. Nah, saya bertanya-tanya dan saya sempat salah menilai beliau gitu ya. Saya kira beliau itu nggak sayang sama saya gitu dan nggak peduli gitu. Mama saya itu adalah orang yang nggak pedulian, nggak suka sibuk di luar aja gitu. Cuma memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tetapi tidak menjawab kebutuhan saya akan perhatian gitu. Saya berpikir begitu, saya salah menilai beliau. Tapi ternyata semakin kesini saya punya kesempatan untuk ngobrol sama beliau, dimulai dari sayanya yang berusaha untuk mendekati beliau gitu ya, saya yang berusaha untuk memeluk, saya yang berusaha untuk ngajak ngobrol, saya berusaha ngajak bercanda. Sekarang baru saya tahu bahwa ternyata dia bilang sama saya, cara dia mendidik saya itu adalah persis bagaimana cara mamanya mendidik dan membesarkan dia. Jadi dia belajar dari orang tuanya untuk menjadi tanpa dia sadari orang yang kaku sama anak gitu loh. Mama nggak biasa kayak gini gitu. Ibu nggak pernah, mana pernah gitu ibunya, maksudnya eyang saya gitu ya. Mamanya mama saya mana pernah peluk kayak gini, terus bisa sayang-sayangin, bisa ngomong bebas sama anak gitu. Jadi dia tidak tahu bagaimana caranya menyayangi, dia tidak tahu bagaimana caranya menunjukkan rasa cintanya dia sama anak-anaknya. Tapi itu bukan berarti dia tidak mencintai gitu loh. Jadi kadang hal-hal tertentu juga bisa membuat kita salah menilai dari pasangan kita mungkin atau dari orang tua kita, salah mengartikan kasih sayang mereka. Kita berpikir mereka tidak mengasihi kita, padahal sebenarnya karena mereka dibesarkan dengan cara itu sehingga membuat mereka memperlakukan kita pun dengan cara yang demikian. Nah, saya sayang sekali kita nggak tahu ya bagaimana masa lalunya suami ibu gitu. Memang ini diperlukan komunikasi yang lebih dalam gitu ya, diperlukan interaktif lah, dialog yang interaktif yang bisa tanya jawab. Oleh karena itu Bu, jika ibu tidak keberatan, mungkin ibu bisa atur waktu bersama dengan suami untuk sama-sama ketemu, bisa atur waktu ketemu dengan Bapak Susilo, dengan istri beliau gitu, bisa konsultasi sama-sama bicara lebih dalam Bu, lebih jauh lagi sehingga bisa benar-benar menjawab dari akar permasalahannya gitu, tidak hanya sekedar mengambang ya, mungkin karena kalau pembicaraan dari TV ini kan memang sifatnya satu arah dan sangat terbatas gitu. Mungkin kita berpikir ini solusinya, tetapi kan bisa jadi apa yang kita sampaikan belum tentu sesuai dengan realita yang benar-benar ibu dan suami hadapi gitu. Makanya sangat lebih baik, sangat disarankan kalau bisa memang ketemu langsung gitu ya. Ya, Pak, ini ada SMS dari 6763. Intinya dia punya pasangan yang berbeda agama. Dia ingin menikah tapi gagal mengajak masuk ke agamanya. Terus akhirnya tidak jadi perkenalan dengan cewek lain, akhirnya menikah justru dia ikut agamanya. Nah, ini pandangan Bapak gimana, Pak? Begini, antara berpacaran atau menikah itu sebenarnya harus kita bedakan dengan prinsip beragama, prinsip keyakinan. Jangan rubah keyakinan hanya karena lawan jenis. Hanya karena mau menikah gitu hanya lah karena ya. mau menikah. Keyakinannya akan mempengaruhi keselamatan kita nantinya. Kita masuk surga atau enggak itu tergantung keyakinan kita gitu kan. Nah, kalau sampai kita meninggalkan keyakinan kita lalu kita salah memilih keyakinan hanya karena mau menikah, berarti sebenarnya kita belum punya keyakinan yang mantap. Dan kalau kita menikah dengan beda keyakinan itu akan banyak kendala. Pertama, kita mau menikah dengan keyakinan apa, agama apa. Kalau ada masalah kita mau mengatasi dengan cara yang agama mana gitu kan. Aturan pemerintah juga menyarankan untuk menikah yang seagama. Saya nggak tahu lagi kalau ada peraturan baru lagi. Setahu saya sampai saat ini masih yang seagama. Jadi agama pun menyarankan untuk menikah dengan yang seagama. Jadi saran saya sih pilih keyakinan yang pasti. Dan itu bedakan dengan pernikahan. Dan kalau kita mau menikah, pilih orang yang satu keyakinan dengan kita. Jangan kompromi untuk hal ini. Kenapa? Kalau kita kompromi, kita akan mengalami problem. Makanya salah satu penyebab kegagalan dalam rumah tangga, dalam membangun hubungan cinta adalah karena dimulai dengan sesuatu yang salah. Pernikahan itu bukan untuk pribadi yang belum dewasa, yang belum matang.
pernikahan itu untuk dua pribadi yang sudah dewasa, yang memiliki keyakinan yang kuat, yang mengerti tujuan dan arti hidupnya, yang bisa bertanggung jawab. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa bertanggung jawab, nggak ngerti tujuan hidup dan memiliki keyakinan yang belum kuat, kita menikah, maka kita akan mudah sekali terombang-ambing. Ya. Mungkin lebih enak buat yang kirim SMS kalau kita ketemu. Iya. Dan sebenarnya kalau bicara masalah keyakinan ya atau masalah agama gitu ya, itu kan bicara tentang tidak hanya sementara gitu, tetapi kekal sampai selama-lamanya. Sementara kalau bicara tentang pasangan hidup ini kan sebenarnya tidak kekal ya. Artinya hanya untuk di dunia ini saja gitu. Jadi sangat disayangkan kalau kita mengorbankan sesuatu yang sifatnya kekal hanya untuk hal yang sementara yang hanya di dunia ini gitu. Jadi memang benar-benar harus dipikirin bener lah ya sebelum pada akhirnya mengambil satu keputusan yang, apalagi kalau keputusan itu mengorbankan hal yang sifatnya kekal itu tadi. Ya, jadi di luar siaran ini pemirsa bisa berjumpa dengan narasumber Pak ya? Iya. Ada biaya Pak? Nggak ada sama sekali. Ya. Berarti bisa menghubungi di nomor 0819 081 77 771. Ya, kita kembali ke tema. Pak, ada pemirsa yang sudah beberapa kali gagal dalam pacaran, akhirnya dia trauma untuk memulai hubungan, Pak, takut untuk menikah. Nah, bagaimana menurut Pak? Iya. Pemulihannya gimana Pak itu Pak? Saya cuma bisa katakan orang mengalami kegagalan itu ada hal yang biasa. Dan itu nggak perlu dibesar-besarkan, kegagalan. Dan masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Masa depan kita ditentukan dari bagaimana kita melihat masa depan itu, bagaimana keyakinan kita akan Tuhan yang menyertai kita, yang mengasihi kita, yang akan memberikan masa depan yang indah. Jadi kalau orang takut menikah hanya karena pernah gagal dalam berpacaran di masa lalunya, berarti masa Anda salah melihat. Fokus Anda salah, kenapa? Karena fokus Anda pada kegagalan di masa lalu. Padahal Tuhan memberikan keindahan di masa depan dalam sebuah pernikahan. Makanya lihatlah bahwa kalau Tuhan memberikan Anda untuk menikah, menikah itu indah, enak, mudah, bahagia. Gitu. Jadi makanya saya cuma ingin katakan begini, menjadi bahagia itu mudah. Nggak susah kok bahagia itu. Bahagia itu cuma ngalami Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sudah kita akan bahagia. Bahagia itu tidak perlu dikejar. Bahagia itu akan datang waktu kita datang kepada Tuhan. Waktu kita menyerahkan seluruhnya sama Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Nah, di sana. Dan kalau bicara tentang hidup yang dikendalikan oleh masa lalu, itu ibarat kita sedang mengendarai sebuah kendaraan, tapi yang kita lihat bukan jalanannya, yang kita lihat adalah kaca spionnya. Terus kita lihat spion terus, akhirnya nabrak sana nabrak sini kita gitu kan, yang ada babak belur kita gitu loh. Kita ngejalanin hidup pun nggak bisa enjoy. Kenapa? Gimana mau enjoy orang nabrak mulu gitu kan? Ya jadi gimana caranya supaya bisa enjoy? Ya udah, masa lalu ya udah gitu, sesekali aja lah dilihatnya gitu ya. Tapi jangan biarkan fokus kita ke sana. Fokuslah ke apa yang akan kita hadapi ke depannya gitu, dan berdamailah dengan masa lalu. Kalau hari ini kalau seandainya ya Thomas Alva Edison memutuskan untuk putus asa waktu dia gagal menciptakan bola lampu, hari ini dunia akan gelap gulita gitu ya. Dan kenyataannya dia gagal lebih dari ratusan kali, bahkan ada yang mencatat itu sampai ribuan, sampai 1000 gitu baru percobaan itu akhirnya berhasil. Jadi kalau Anda baru beberapa kali gagal dalam mencari pasangan hidup gitu, jangan putus asa gitu ya. Ini mau tanya Pak, jadi menurut narasumber gimana memilih pasangan hidup yang terbaik seperti dikatakan di tema berhasil dalam cinta itu? Nah, silakan duluan Bu. Mencari yang terbaik ya, sebenarnya intinya adalah sekali lagi bukan fokusnya bukan di kita gitu ya. Karena apa? Kalau kita fokusnya di kita, yang ada yang seringkali kita kejar itu adalah mengikuti hawa nafsu kita gitu kan. Maunya kita lihat dari kriteria yang sudah kita tetapkan. Misalnya kalau cewek mau cari cowoknya yang sudah mapan lah, yang ganteng lah, yang baik hati dan tidak sombong, suka menabung gitu kan. Banyak banget kriterianya. Begitu juga sebaliknya dengan yang cowok gitu ya Pak, pengennya yang seksi gitu kan, seksi konsumsi, seksi kebersihan, seksi keamanan juga. Jadi masing-masing punya kriteria gitu, tapi yuk kita sama-sama belajar melihat bahwa fokusnya hidup ini bukan tentang kita gitu, tapi coba yuk belajar melihat bahwa fokusnya adalah di Tuhan. Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik dalam hidup kita. Kalau memang belum ada ya enjoy aja, happy aja gitu, karena memang percayalah Tuhan menyediakan yang terbaik. Kita menikah atau tidak menikah,
percayalah bahwa itu yang terbaik gitu. Jadi bukan berarti dengan kita tidak menikah kita tidak bisa bahagia, bukan berarti dengan menikah juga kita pasti akan bahagia atau dengan menikah kita akan tidak bahagia, belum tentu seperti itu gitu. Jadi fokusnya adalah semuanya berfokus pada Tuhan gitu. Intinya dalam mencari pasangan juga fokus kepada Tuhan. Ya, saya ingin menjawab, kalau tadi kan bagaimana supaya bahagia kan? Iya. Oke, saya cuma ingin menjawab, bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur tidak bahagia? Sudah Atau terlanjur menikah. Sudah Sudah menikah, terlanjur menikah, ternyata mengalami nggak banyak bahagia problem, nggak juga. bahagia. Saya cuma ingin katakan, Tuhan itu ingin rumah tangga Anda dipulihkan. Amin. Tuhan itu sumber pemulihan. Ya. Jadi Tuhan itu akan memberikan kesempatan, memberikan hal-hal yang indah dalam hidup Anda untuk Anda mengalami pemulihan. Kenapa saya katakan gitu? Saya juga memulai rumah tangga dulu nggak langsung seperti yang ada sekarang ini, happy, bahagia, enggak. Banyak sekali pertengkaran, sempat saya berkata, oke lah kita cerai saja dan segala macam. Dan itu sempat keluar dari mulut saya gitu kan. Tapi saya bersyukur akhirnya saya menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu jauh lebih besar dalam hidup saya, sehingga akhirnya mengalami perubahan pola pikir, mengalami perubahan keyakinan, dan akhirnya mengalami perubahan sikap. Nah, problem terbesar terbanyak adalah waktu kita mengalami masalah dan pasangan kita pingin dia yang berubah. Ya. Gitu dia. Seharusnya nggak boleh begitu. Kita percaya Tuhan merubah kita, Tuhan juga akan merubah dia, gitu kan. Ya. Kita ke SMS yang sudah masuk dari 4665. Ya, shalom. Shalom. Ya, kami 6 bersaudara dan yang paling kecil sudah berumur 23 tahun. Tapi saya merasa ibu saya tidak pernah berubah, malah merokok dan minum sampai mabok. Kami anak-anaknya sudah bingung bagaimana caranya supaya ibu kami berubah. Ya, kami sering memperingatkan ibu kami dengan lembut. Namun jawaban ibu pun selalu iya, tapi tidak pernah berubah. Ya. Ya, saya sangat yakin dan percaya bahwa tanpa Anda meminta dia untuk berubah, ibu Anda sangat terlampau ingin untuk berubah dari dalam dirinya. Ya. Dan beliau sendiri pasti sudah hari-hari sudah, kalau tadi menyaksikan acara ini dari awal ya, Pak Susilo sempat mengatakan bahwa problem terbesar dalam kehidupan orang adalah ketika seseorang didakwa atau mendapatkan tuduhan-tuduhan atau tuntutan-tuntutan. Tuntutan-tuntutan ini tidak hanya selalu dari orang di luar, tetapi pada saat-saat kesendirian seseorang itu seringkali dirinya sendiri menuduh dirinya sendiri gitu ya. Nah, jadi jika Anda sangat ingin ibu Anda berubah, yang saya percaya bahwa Anda adalah anak yang luar biasa baik, Anda punya hati yang begitu mulia, Anda punya kerinduan bahwa orang tua Anda ingin mengalami perubahan gitu ya. Hal yang terpenting yang harus Anda sadari adalah bukan dengan menuntut beliau untuk berubah. Karena kenapa? Sekalipun Anda anaknya yang sangat mengasihi dia, Anda tidak punya kapasitas sedikit pun untuk merubah pribadi ibu Anda. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan gitu ya. Yang bisa mengubah orang lain itu hanyalah orang itu sendiri dan Tuhan. Itu saja. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita mendoakan yang pertama supaya dia bisa berubah, dan yang kedua stop menuntut dia untuk berubah, tetapi tunjukkan bahwa Anda begitu mengasihi dia. Kenapa sih orang bisa mabuk-mabukan? Kenapa sih orang bisa mengalami kebiasaan-kebiasaan buruk yang senantiasa berulang-ulang di dalam kehidupannya? Itu nggak lain nggak bukan karena dia tidak merasakan kasih yang dari Tuhan. Karena itu Anda yang berada di dekatnya, adalah tugas Anda untuk membawa kasih Tuhan itu sampai kepada kehidupan ibu Anda. Menunjukkan kepada ibu Anda bahwa Anda mengasihi dia dan menerima ibu Anda tanpa syarat. Ketika orang menyadari bahwa dia dikasihi tanpa syarat, ketika dia menyadari bahwa sekalipun dia telah berulang kali gagal untuk berubah gitu ya, merubah dirinya, tetapi Anda tetap menerima dia apa adanya, akan ada satu dorongan yang kuat dari dalam batinnya untuk mengalami perubahan yang sejati gitu ya. Saya ingat dulu saya itu sebenarnya bukan istri yang pantas untuk menerima pujian gitu ya, bahkan justru sebaliknya, sebenarnya seringkali saya itu melakukan hal-hal yang di luar keinginan saya seringkali melakukan hal-hal yang sebenarnya justru mengecewakan bagi suami saya gitu ya. Tetapi anehnya saya bisa mengalami perubahan di dalam kehidupan saya bukan ketika suami saya menuntut untuk kamu berubah, bukan. Tetapi ketika suami saya mulai memperkatakan, membuat saya mendengar dan membuat saya menyadari dari dalam bahwa kamu adalah wanita yang terbaik, kamu adalah istri yang terbaik,
Ketika hal itu terus-menerus diulang, akhirnya tanpa saya sadari ada kerinduan dari dalam batin saya untuk mengikuti apa yang dia katakan, untuk menggenapi apa yang selama ini dia percayai, sehingga itu menjadi kenyataan. Sama waktu mama saya, awalnya saya melihat mama saya, kok dia cool banget sih jadi orang, kok kayaknya dia nggak sayang sih sama saya. Saya mulai memberanikan diri untuk memeluk dia, saya mulai memberanikan diri untuk mengatakan, "Mah, saya sayang loh sama kamu." Saya ciumin dia, saya peluk dia, pokoknya kayak saya masih anak-anak gitu. Apa yang saya tidak dapatkan di masa anak-anak saya dapatkan sekarang gitu. Saya kejar dia, saya tidur di perutnya dia, saya bisa seperti anak-anak gitu sama dia. Dan akhirnya hari ini mama saya itu dengan mudahnya bilang, aku menyayangi kamu. Hal yang dulu waktu kecil tuh kayaknya susah banget dia mau ngomong gitu. Dia bisa mengatakan I love you Dita, aku sayang sama kamu. Dan itu menurut saya sangat mahal dan sangat berharga. Jadi kalau kita rindu orang yang kita kasih mengalami perubahan, jangan pernah berharap bahwa perubahan itu terjadi tring gitu ya, langsung berubah. Saya ingin berubah gitu ya. Tetapi sadari bahwa kita tidak mampu merubah orang lain. Mulailah kita menyadari bahwa orang lain kita tidak bisa rubah, tapi diri kita bisa rubah. Cara kita memandang orang lain kita bisa rubah. Cara kita memperlakukan orang lain kita bisa rubah. Itulah dulu yang kita mulai lakukan dan mulai serahkan kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat untuk mengubahkan keadaan kita. Iya. Saya pernah menulis buku yang berjudul Kabar Baik yang Merubah Hidup Anda. Jadi sebenarnya yang bisa merubah seorang itu adalah waktu dia mendengar kabar baik terus. Kabar baik itu mendatangkan sukacita, makanya perlu kita bergaul dan orang-orang yang selalu berbicara tentang hal-hal yang benar dan hal-hal yang baik. Waktu seorang itu bergaul dan orang-orang yang benar dan baik, maka perubahan akan terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Dan bahkan di dalam penelitian saya, dalam tesis dan disertasi, saya meneliti tentang perubahan hidup ini. Dan saya melihat perubahan hidup itu benar-benar terjadi di dalam komunitas New Life karena mereka mendengar berita baik. Berita baik tentang Tuhan yang mengasihi mereka tanpa syarat, yang mencintai mereka tanpa syarat, yang menerima mereka tanpa syarat. Bahkan kebaikan Tuhan itu jauh lebih besar daripada dosa terbesar dan terbanyak yang bisa dibuat oleh seorang. Nah, waktu kita menyadari itu, oh Tuhan baik, jadi kita akhirnya berani datang kepada Tuhan walaupun dalam keadaan salah. Kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Waktu kita yakin diampuni, kita jadi nggak pingin melukai hati Tuhan. Jadi dalam arti gini, karena Tuhan saking baiknya, kita jadi segan ya untuk ingin melukai hati Dia, berbuat dosa itu jadi nggak enak. Makanya saran saya, coba arahkan ibu Anda berkomunitas lah. Paling gabung dulu dengan komunitas New Life, hadir. Kita bisa sharing-sharing, bagikan nilai-nilai. Karena apa? Perubahan itu dimulai dari perubahan pola pikir. Gitu. Pola pikir berubah, tindakan jadi berubah. Sayang sekali Pak. Ibu, waktu juga memisahkan kita pada malam hari ini. Di penghujung acara ini, mungkin ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah dari Bu Dita? Kunci dari menemukan cinta yang sejati adalah fokus kepada Tuhan dan bukan berfokus pada diri kita sendiri. Dari Pak Susilo? Saya cuma ingin katakan bahwa Tuhan ingin Anda mengalami pemulihan. Problem apapun dalam rumah tangga Anda, Tuhan ingin Anda menikmati kehidupan yang berbahagia. Luar biasa. Terima kasih buat narasumber pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Namun kami mohon maaf pemirsa, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa di rumah jangan kecewa, jangan sedih, karena pemirsa tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari kedua narasumber kami, tetap di nomor sama, yaitu di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1, dan semua layanan yang diberikan New Life gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kami juga mohon maaf karena kami siaran mungkin ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.